Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali hadirkan 3 berita utama hari ini. Kawanan perampok bersenjata api merampok sebuah toko emas di Blora. Pelaku membawa kabur ratusan gram emas. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, warga Kaligading Kendal karnaval keliling kampung dengan kostum unik. Untuk pertama kalinya, ratusan pedagang pasar raya Kota Salatiga menggelar upacara Hari Kemerdekaan. Ratusan pedagang pasar raya Kota Salatiga menggelar upacara HUT ke-78 Republik Indonesia. Mereka memutuskan libur berjualan demi memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan mengenakan pakaian adat dan pejuang kemerdekaan, ratusan pedagang pasar raya Kota Salatiga penuh hikmat mengikuti upacara bendera pada 17 Agustus kemarin. Upacara bendera HUT ke-78 Republik Indonesia digelar di depan Ruko Pasar Raya 1. Upacara yang digelar pertama kali diikuti oleh 800 pedagang yang terbagi dalam 11 kelompok pedagang. Para pedagang sepakat meliburkan diri selama 1 hari demi mengikuti rangkaian upacara bendera. Dan alhamdulillah ada antusiasme dari masyarakat semua, jadi karena sudah kekompakan sama pedagang, pada akhirnya untuk hari ini kita sepakat untuk libur, untuk mengikuti acara upacara bendera yang ke-78 ini dengan semangat. Tema pada tahun ini yaitu terus melaju untuk Indonesia yang lebih maju. Upacara bendera ini bertujuan agar para pedagang selalu ingat akan pengorbanan para pahlawan yang gugur demi meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Berbagai cara dilakukan warga mensyukuri HUT kemerdekaan RI. Di Blora, ratusan relawan mengungkapkan rasa cinta pada tanah air dengan membersihkan Sungai Grojogan. Sungai dinilai sebagai sumber air dan kehidupan bagi warga dalam mengisi kemerdekaan. Ratusan relawan yang dikoordinir Dinas PU dan Penataan Ruang Blora menyambut HUT kemerdekaan RI dengan membersihkan Sungai Grojogan. Sungai ini disasar karena banyak sampah dan terlihat sangat kotor dan kumuh. Bahkan aliran sungai penuh dengan sampah-sampah plastik rumah tangga. Seluruh sampah sungai diangkut dan dikeluarkan dari sungai sehingga aliran sungai kembali menjadi bersih dan jernih. Membersihkan sungai menjadi cara para relawan merayakan HUT kemerdekaan RI dengan mencintai lingkungan sebagai sumber kehidupan. Ini kami memang menerjunkan tim relawan OP kami SDA untuk ikut bersama-sama giat bersih bersama. Nah, harapan kami ini menjadi contoh lah, kami ingin memberikan teladan kepada masyarakat bagaimana sungai ini janganlah sampai dikotori seperti ini. Kasihan, kasihan bukan tidak perlu kasihan kepada kami, tapi kasihanlah kepada tanah dan juga air yang ada di sungai ini. Karena ini juga momen 17, sebentar lagi kita juga memperingati HUT Republik Indonesia 17 Agustus ya. Mari kita jaga tanah kita, air kita yang melintas di sungai ini, karena sesungguhnya sungai adalah sumber kehidupan untuk manusia. Para relawan berharap warga bisa memaknai kemerdekaan dengan sungai merdeka dari sampah agar terlihat asri dan bersih. Arif Nur melaporkan dari Blora. Siswa dan siswi SMP di Kabupaten Cilacap punya cara tersendiri dalam merayakan HUT ke-78 Republik Indonesia. Mereka menanam pohon mangrove di bibir pantai sebagai upaya pencegahan terhadap abrasi serta para siswa lebih peduli terhadap lingkungan. Gerakan Cinta Lingkungan. Itulah yang dilakukan pelajar salah satu sekolah menengah pertama di Cilacap saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 300 siswa secara bersama-sama menanam bibit pohon mangrove di bibir pantai Desa Tritih Kulon yang terancam abrasi pantai.
Sebanyak 600 bibit pohon mangrove dengan panjang mencapai 500 meter ditanam. Siswa dan siswi ini penuh semangat menanam bibit pohon mangrove sambil sesekali mereka melantunkan lagu perjuangan. Selain merayakan kemerdekaan Indonesia, menanam bibit pohon mangrove juga bertujuan agar para pelajar ini bisa lebih mencintai lingkungan serta mengedukasi siswa. Di samping kita mengadakan kegiatan lomba-lomba, kita menanamkan jiwa mencintai negeri untuk anak-anak kita dengan cara menanam pohon mangrove bakau di lahan-lahan yang kritis, karena kita menanamkan ke anak jiwa ke anak untuk mencintai lingkungan hidup kita. Pohon mangrove atau bakau merupakan salah satu pohon yang berakar kuat sehingga mampu menahan gelombang laut. Dengan penanaman pohon mangrove bisa mencegah adanya abrasi pantai akibat terjangan gelombang laut. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Selain jasa sewa kostum, perajin piala di Kudus juga kebanjiran pesanan saat Hari Kemerdekaan. Tak tanggung-tanggung, omset mereka naik hingga 100%. Sejak awal Agustus 2023, para perajin piala di Dusun Ledok, Desa Demaan, Kudus kebanjiran order. Sebab pada HUT ke-78 Republik Indonesia, banyak masyarakat menggelar lomba. Salah satu perajin piala yang merasakan berkah tersebut yaitu Muhammad Rizka Nur Pratama. Satu persatu ia menyelesaikan pesanan piala yang sudah dipesan. Pesanan piala yang dikerjakan Muhammad Rizka sesuai dengan kegiatan lomba, dan ia mengaku omsetnya meningkat hingga 100%. Sini kan daerah sini kan juga sentranya pengrajin piala seperti ini. Kemungkinan itu ada dampak dari efek event ini. Biasa itu presentasinya sekitar 100% ya Mas, dibandingkan sebelum waktu pandemi juga kita untuk saat ini ada peningkatan lebih. Pelanggan yang datang tidak hanya berasal dari Kudus, namun dari wilayah lain, salah satunya Kabupaten Jepara. Trofi piala buat acara 17-an ini untuk bisa menyemarakkan kegiatan-kegiatan Agustusan khususnya di Mayang Jepara. Ya itu karena di sini tuh saya di sini tuh sudah pelanggan lama, terus kualitasnya bagus, barangnya nggak mahal, murah. Setidaknya terdapat 25 perajin piala di Desa Ledok, sehingga desa tersebut dikenal sebagai Kampung Piala. Piala yang dijual pun bervariasi, mulai dari bahan plastik, akrilik, hingga besi. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Seorang kepala desa di Kabupaten Demak menanggung biaya pajak bumi dan bangunan atau PBB warganya. Pajak ribuan bidang tanah yang ditanggung kepala desa itu bukan dari dana desa, melainkan dana pribadi. Aksi sosial itu dilakukan sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan di Hari Kemerdekaan RI, serta rasa prihatin terhadap warganya yang terdampak abrasi. Warga desa Surodadi Demak tersenyum bahagia saat diberi kejutan oleh kepala desanya. Pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, semua pajak bumi dan bangunan PBB warga desa ditanggung oleh Kades. Sejak Selasa siang, pendataan pun mulai dilakukan di balai desa. Aksi sosial ini disambut haru oleh warga, karena uang PBB yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp200.000 setiap tahunnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Bahwa pajak di Surodadi sudah dibayar sama desa oleh Kepala Desa Surodadi Bapak Supriyanto. Semoga Desa Surodadi menjadi jaya. Pak Lurah sama perangkat sehat semua Surodadi dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Uang yang digunakan untuk membayar PBB warga desa bukan dari dana desa, melainkan dari gajinya selama 1 tahun dan tabungan miliknya. Selain rasa syukur, pembayaran PBB warga didasari keprihatinan terhadap warganya yang terdampak abrasi dan banjirop. Memang secara geografis, Desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Demak berada di bibir pantai Laut Jawa. Ini yang minim Pak, setiap kita minim 2.400.000 sekian. Itu kalau kita kalikan 1 tahun. Terus dan ada tunjangan-tunjangan itu, berarti itu memang mungkin saya tidak ambil, tapi untuk membayar dan menanggung
biaya pembayaran pajak. Berarti bukan dari dana desa ya Pak ya? Bukan Pak, ini murni dana saya pribadi Pak. Murni dari dana saya pribadi karena Ancaman abrasi dan banjirop membuat sejumlah warga desa Surodadi pindah ke daerah lain. Sebelumnya tak sedikit warga desa Surodadi yang menunggak membayar pajak PBB karena uangnya habis untuk meninggikan rumah. Kini warga bisa sedikit bernafas lega karena PBB tahun 2023 telah dibayarkan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak.